all about you. It's all about you. Yeah, come on. I exist to bring you praise, and to shout no other name but Jesus. You're like no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah. You are the first, you are the last, you are my future, my strength and my best. You are the reason why I see. Oh, it's all about you. It's all about you. I'm living for you. It's all about you. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak
wage a war, try to take the very thing you gave your life for, and you would come running and tear down every wall, all the while shouting, "My love, you worth it all." God, you pursue me with power and glory, unstoppable love that never ends. You're unrelenting with passion and mercy, unstoppable love that never ends. We broke into the silence and sang a song of hope, a melody resounding in the deep of my soul. You have come running, you tore down every wall, and all the while shouting, "My love, you worth it all." God, you pursue me with power and glory, unstoppable love that never ends. You're unrelenting with passion and mercy, unstoppable love that never ends. God, you pursue me with power and glory, unstoppable love that never ends. You're unrelenting with passion and mercy, unstoppable love that never ends. Your love, oh God. No sin, no shame, no past, no pain can separate me from your love. No height, no depth, no fear, no death can separate me from your love. No sin, no shame, no past, no pain can separate me from your love. No height, no depth, no fear, no death can separate me from your love. It's your love, God. God, you pursue me with power and glory, unstoppable love that never ends. You're unrelenting with passion and mercy, unstoppable love that never ends. God, you pursue me with power and glory, unstoppable love.
Teens, senang sekali hari ini bertemu dengan kalian lagi. Sebelum kita memulai firman Tuhan, yuk kita berdoa sebentar. Mengucap syukur Bapa di sorga, hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan sudah beri. Kami percaya Tuhan melalui firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan, ada terang yang baru, dan kami percaya Tuhan firman itu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke Teens, jadi tema kita untuk hari ini adalah memberi nilai. Sebelum saya meneruskan tentang tema kita, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pengemis. Pengemis ini secara tidak sengaja, dia menemukan sebuah cincin emas. Cincin emas ini bertaburkan berlian di mana-mana. Nah sudah pasti pengemis ini sangat senang, dia begitu bergairah. Wah, dia langsung berlari ke toko perhiasan terdekat. Dan selama perjalanan ke toko perhiasan itu, dia mulai membayangkan yang aneh-aneh gitu ya. Dia mulai membayangkan, kira-kira nanti aku akan dapat berapa banyak duit ya? 100 juta? 50 juta? Aku yakin ini minimal seenggak-enggaknya pasti dapat 10 juta. Nah, terus dia juga membayangkan hal pertama apa ya yang akan dia lakukan setelah dia mendapatkan uang itu. Dia berpikir, oh setelah aku mendapatkan uang ini, nanti malam aku mau ajak istriku makan mewah di KFC terdekat gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia sampai ke toko perhiasan ini. Di toko perhiasan ini, dia langsung menyodorkan cincin ini ke pegawai toko yang sudah berpengalaman. Kemudian pegawai toko ini memeriksa, mengamat-ngamati. Kemudian si pengemis ini memberanikan diri bertanya ke pegawai toko ini, "Bang, ini kalau dijual dapat duit berapa, Bang?" Nah, terus kemudian pegawai toko ini menjawab, "Mohon maaf sekali, Pak, tetapi sesungguhnya cincin ini tidak berharga sama sekali di tempat kami, Pak. Karena cincin ini bukan emas. Selain ini hanya kuningan, selain itu berlian ini juga ternyata hanya imitasi yang kualitasnya sangat-sangat rendah." Nah, akhirnya pengemis ini pun sedih sekali. Akhirnya dia keluar dari tempat itu dengan berjalan lesu. Tapi kemudian di tengah jalan dia mulai mencoba untuk berpikir positif. Gak apa-apalah, ini mungkin bukan hari yang baik buat aku, tapi ini adalah hari yang baik buat istriku. Nanti aku akan kasihkan cincin ini buat istriku. Nanti malam aku kasih istriku, dia pasti senang sekali. Nah, singkat cerita, akhirnya dia kembali ke tempat dia mengemis biasanya. Nah, dari kejauhan, di situ dia melihat ada seorang wanita muda. Pakaiannya bagus, mobilnya juga bagus, tapi wanita ini seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. Terus dia bertanya ke wanita ini, "Mbak, cari apa, Mbak?" Nah, kemudian wanita ini pun dia mulai bercerita. "Kemarin waktu saya lewat ke daerah sini, saya bertengkar dengan suami saya. Kemudian saya melempar cincin yang sudah pernah dia berikan buat saya. Sekarang saya menyesal." Nah, akhirnya si pengemis ini pun sadar. Setelah menyadari hal ini, pengemis ini mengeluarkan cincin tersebut. "Mbak, cincin yang ini, Mbak." Kemudian wanita ini, dia saking senangnya, "Oh betul, cincin yang ini." Sampai mau dipeluk itu pengemisnya, tapi bukan suami gitu ya. Nah, singkat cerita, si pengemis ini pun bingung. "Maaf ya Mbak ya, saya mau tanya, ini kalau saya lihat baju Mbak ini bagus. Mobil Mbak ini juga bagus banget. Mbak ini orang kaya pasti. Sedangkan yang saya tahu, cincin ini tuh bukan cincin yang mahal sama sekali, cincin murahan. Tapi kenapa Mbak mau untuk sampai mencari-cari cincin ini sedemikian rupa?" Nah, mbaknya ini hanya tersenyum. Dia hanya berkata, "Betul sih, cincin ini memang cincin yang sangat murah. Tapi ini adalah cincin pertama yang diberikan oleh suami saya, bahkan waktu dia belum punya uang." Nah, singkat cerita, akhirnya si mbak ini tadi memberikan sejumlah uang yang sangat besar sebagai balas jasa ke pengemis ini, dan kemudian mereka berpisah. Cerita selesai sampai di sini. Nah, yang menarik dari cerita ini, ada dua orang penilai. Penilai yang pertama adalah pegawai toko.
pegawai toko yang sudah sangat berpengalaman ini, pegawai toko yang sudah dibekali dengan ilmu ini, dia menilai cincin ini tidak berharga. Sementara penilai kedua adalah wanita yang kaya ini. Wanita yang kaya ini menilai cincin ini sangat-sangat berharga. Bahkan kalau dia punya perhiasan yang lain yang jauh lebih mahal, itu hilang juga nggak apa-apa. Tapi yang penting cincin ini tidak hilang. Mungkin dia bahkan juga rela kehilangan 100 juta. Asalkan selama cincin ini kembali kepada dia. Nah, dari cerita ini kita tahu, ternyata nilai sesuatu, nilai dari apa yang kita lakukan, itu bukan dari sesuatu itu. Tetapi dari bagaimana kita sendiri yang memberi nilai itu. Bagaimana kita yang menganggapnya berharga atau tidak. Ini sama seperti seorang mahasiswa. Katakan ada 2 orang mahasiswa. Yang satu belajar matematika dengan giat, dengan sangat tekun, gitu ya. Alasannya adalah simpel, karena dia ingin merakit sebuah pesawat terbang yang paling canggih. Sementara mahasiswa yang kedua itu juga sama. Dia belajar matematika, belajar dengan sangat giat, belajar siang dan malam. Tetapi alasannya mungkin hanya karena dia ingin dipuji sama gurunya, karena gurunya cantik. Sama, aktivitas yang sama persis, tapi nilai yang diberikan itu berbeda. Nah, demikian juga di Perjanjian Lama, kita juga bisa belajar. Di Keluaran 16, di situ kita bisa menemukan sebuah kisah tentang bangsa Israel yang mereka ini mengeluh tentang kok tidak ada makanan. Akhirnya Tuhan berkata, "Oke, aku akan menurunkan roti dari langit." Nah, saya yakin, saya percaya pada waktu hari pertama mereka menerima roti ini, mereka bersemangat. Wah, akhirnya dinanti-nantikan, yang kita doakan akan dikabulkan. Apalagi caranya juga tidak biasa, diturunkan dari langit gitu ya. Dan apalagi ini sesuatu yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Sehingga kita tahu mereka menyebutnya manna, yang artinya what is it? Apa ini? Karena mereka tidak tahu dan tidak pernah ada sebelumnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, terus menerus, pertanyaan what is it ini berubah. Tidak lagi menjadi what is it, tetapi mereka menjadi again, and again. Mereka menjadi bosan. Bahkan di kitab Bilangan 11 ayat 6, di situ tertulis, "Namun sekarang kami kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun yang tampak di mata kami kecuali manna ini." Pertanyaannya, apakah manna ini berubah? Apakah manna ini kehilangan kekuatannya? Tidak. Kita tahu manna ini tetap muncul dengan cara yang sama. Manna ini tetap tidak kehilangan kekuatannya. Tetap memiliki nutrisi yang sama. Memberi mereka gizi sehingga bangsa Israel tidak sakit. Tetap sama. Yang berubah adalah penilaian bangsa Israel ini sendiri. Mereka tidak lagi menilai manna ini berharga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana kita terhadap doa, terhadap ibadah? Apakah kita masih menggebu-gebu? Sama seperti dulu waktu kita pertama kali membaca Bible, waktu kita pertama kali berdoa, apakah masih sama? Apakah firman Tuhan itu kehilangan kekuatannya? Saya yakin tidak. Tetapi sering kita yang akhirnya seringkali menjadi bosan. Apakah doa itu kehilangan kedahsyatannya? Tidak. Tapi seringkali kita yang kemudian menjadi jenuh. Beribadah itu seringkali hanya menjadi suatu aktivitas yang hampir tidak ada nilainya, yang hanya untuk sekedar mengisi jadwal aktivitas kita. Sehingga tidak salah kalau tertulis di Yesaya 29 ayat 13. Di situ tertulis, "Namun bangsa ini mendekat dengan mulutnya, dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku. Dan rasa takutnya kepadaku adalah yang diajarkan manusia." Nah, sayang sekali, kita juga kadang-kadang seperti itu. Padahal diinginkan Tuhan adalah kita mendekat dengan mulut. Kita menghormati Dia dengan bibirnya. Dan hati kita pun juga mendekat dan tertuju kepada Tuhan.
Karena itu sangat penting untuk kita untuk membaharui diri setiap hari supaya mengizinkan diri kita ini dibaharui dari hari ke hari, bukan bulan ke bulan, apalagi tahun ke tahun. Karena itu juga tertulis di kitab 2 Korintus 4 ayat 16, di situ tertulis, sebab itu kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tuhan ingin supaya kita tidak tawar hati, maka kita harus dibaharui dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan, apalagi tahun ke tahun. Nah, untuk pembaharuan ini sendiri, saya yakin setiap orang itu mungkin bisa berbeda tergantung hubungannya dengan Tuhan juga. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya memberi nilai pada waktu saya berdoa, waktu saya membaca firman, saya berusaha untuk memberi nilai di situ. Bagaimana caranya? Sebelum saya berdoa, saya seringkali berdiam diri dulu sejenak. Saya kemudian mulai merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, dan saya mulai mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian di situ saya mulai berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya tahu kepada siapa saya berdoa, itu adalah Bapa yang hidup, Bapa yang berkuasa, dan Bapa yang peduli kepada saya. Demikian juga dengan waktu membaca firman, saya memberi nilai dengan cara sebelum saya membaca firman, saya bertanya dulu, Bapa, what is it? Apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan? Dan saya membaca itu dengan harapan saya akan mendapatkan sesuatu. Saya dengan harapan saya akan mengerti sesuatu. Mungkin bukan pada waktu saya membaca, tapi mungkin beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa bulan kemudian itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan saya diingatkan, oh betul ini yang waktu itu Tuhan sampaikan. Nah, disitulah saya memberi nilai pada waktu saya berdoa. Disitulah saya memberi nilai pada saat waktu membaca firman. Sehingga ini bukan lagi hanya menjadi aktivitas, tapi di situ ada nilai. Dan berbicara tentang nilai, Yesus pun melakukan hal yang sama. Kita tahu, Yesus itu sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Nilai apa yang diberikan Yesus, yang dibawa Yesus sehingga dia mati di kayu salib? Apakah hanya karena dia itu disuruh oleh Bapaknya? Apakah hanya karena para nabi sudah menubuatkan demikian sehingga harus ada yang menggenapi? Apakah seperti itu? Tidak. Nilai yang dibawa oleh Yesus tidak sekecil itu. Tetapi kalau kita baca di Roma 8 ayat 39, di situ tertulis bahwa apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim di dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi kasih yang begitu besar, kasih yang demikian luar biasanya besar. Bahkan di dalam Efesus 3 ayat 18, di situ juga tertulis agar supaya kita ini bisa memahami bahwa betapa lebar, betapa panjang, dalam, tinggi kasih Kristus Yesus. Inilah nilai yang dibawa oleh Yesus sampai dia mati di kayu salib. Karena kasihnya yang begitu besar, begitu dalam, lebar, panjang, tinggi. Inilah nilai yang dibawa oleh Yesus untuk kita. Nah, demikian juga dengan kita. Nilai apa yang kita bawa pada waktu kita berdoa? Nilai apa yang kita bawa pada waktu kita mencari firman-Nya? Apakah hanya sekedar untuk mengejar target? Apakah hanya sekedar untuk mengisi aktivitas harian? Atau adakah nilai yang berbeda? Adakah kasih di situ? Adakah kerinduan di situ? Izinkan diri kita untuk dibaharui dari hari ke hari agar kita tidak menjadi tawar. Nah, saya mengucap syukur Roh Kudus itu menjadi penolong buat kita. So I'm singing my praise unto you. It's a brand new day, sing it. Brand new day. So I'll give you praise, all for you, Lord. It's all for you. You're the reason.
things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise, Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. It's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise, It's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise, It's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise, It's a brand new day, brand new day. So I'll give you praise, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise, Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. Oke teens, demikian sharing untuk kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mengucap syukur Bapa di sorga, Engkau baik, Engkau luar biasa ya Bapa. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami membaca firman Tuhan, bukan hanya karena setiap hari kami dituntut untuk seperti itu. Bukan hanya untuk karena ada target yang harus kami capai setiap harinya. Bukan ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan pembaharuan itu ada buat kami setiap hari Tuhan Yesus. Ada kasih, ada kerinduan, ada hal-hal yang Engkau ingin tunjukkan, ada pengharapan yang baru ya Tuhan Yesus, yang Engkau tunjukkan buat kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau mati di kayu salib ya Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar karena ada nubuatan yang harus digenapi, bukan hanya karena Engkau diutus oleh Bapa Tuhan, bukan. Tapi kami tahu ada kasih yang begitu lebar, begitu dalam, begitu panjang, begitu tinggi, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih itu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Bapa, Roh-Mu itu hidup di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati, kami disertai oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, Tin, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you!